Jokowi kirim nama calon tunggal Panglima TNI. Kasal pilih lakukan ini. Manuver gerakan Kasal TNI AL. Andika Perkasa dipaksa jabat 1 tahun. TNI pecah belah faktor kepentingan penguasa. Jabatannya hanya akan 1 tahun saja karena Andika pensiun tanggal 21 Desember tahun depan. Jadi 2023 dia memasuki usia 2022 memasuki usia 58 tahun. Masa jabatan 1 tahun itu bisa apa ya? Karena jabatan itu kan harus rasional, minimal 3 tahun atau 5 tahun. Tapi kalau hanya untuk bagi-bagi pergiliran ya is okay lah. Memang itu keputusan Jokowi. Saya kira kita kembalikan ke undang-undang Tentara Nasional Indonesia, bahwasanya kepala staf Panglima tertinggi ini adalah Panglima TNI ini hak prerogatif Presiden. Ya tentunya pada saat kita memproyeksikan Pak Andika menjadi Panglima, juga Presiden harus memikirkan siapa kasat berikutnya. Sama saja dengan Pak Yudo, siapa kasal berikutnya. Dan mungkin juga Presiden sekaligus mempertimbangkan untuk mengisi jabatan Wakil Panglima TNI. Terutama ketika kita melihat pergantian Panglima yang sebelumnya, ketika waktu itu Pak Muldoko diganti Pak Gatot, itu kan sudah berturut-turut dari Angkatan Kepala Staf Angkatan Udara. Nah, saat ini Pak Hadi dari Kepala Staf Angkatan Udara. Nah, sebaiknya juga dengan agenda tadi Presiden sebagai nawacitanya untuk poros maritim dunia, sebaiknya juga untuk mengawal diplomasi pertahanan maritim itu Kepala Staf Angkatan Laut yang sebaiknya diangkat menjadi Panglima TNI. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Kementerian Sekretaris Negara hari ini mengirim nama calon Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi Cahyanto kepada DPR RI. Dalam surat Presiden tersebut dikabarkan hanya ada 1 nama tunggal yang diusulkan oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Panglima di pucuk pimpinan Tentara Nasional Indonesia di masa mendatang. Dia adalah Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa. Kabar itu sontak saja menjadi buah bibir masyarakat pecinta militer. Sebab sebelumnya santer dikabarkan bahwa ada 2 nama yang kuat berpeluang menjadi Panglima TNI, menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang akan memasuki masa punah tugas akhir November 2021 mendatang. 2 nama yang sempat santer itu selain Jenderal TNI Andika adalah Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Yudo Margono. Dengan dikirimnya usulan nama calon Panglima TNI kepada DPR RI itu berarti teka-teki besar bagi masyarakat pecinta dunia pertahanan terjawab sudah. Presiden Jokowi menjatuhkan pilihan kepada Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa untuk memegang tongkat komando di lingkungan TNI yang membawahi 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Lalu pertanyaannya adalah, di mana Kasal Laksamana TNI Yudo Margono ketika santer dikabarkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengirim surat usulan nama calon Panglima TNI kepada DPR RI hari ini? Dilansir Viva Militer dari keterangan resmi Dinas Penerangan Angkatan Laut, Rabu 3 November 2021, Laksamana TNI Yudo Margono hari ini tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Sebagai Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI, Yudo Margono hari ini menghadiri wisuda dan upacara penutupan pendidikan perwira siswa reguler Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Angkatan ke-59 tahun 2021 di Seskol, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untuk diketahui, pendidikan reguler Seskol merupakan pendidikan jenjang tertinggi di TNI Angkatan Laut. Pendidikan reguler Seskol merupakan pendidikan magister terapan program studi strategi operasi laut. Wisuda tahun ini Seskol telah
mendidik sebanyak 175 perwira siswa Dikrek yang terdiri dari 163 pasis TNI Angkatan Laut dari berbagai korps, di antaranya Korps Pelaut, Korps Teknik, Korps Elektronika, Korps Suplai, Korps Marinir, Korps Kesehatan, Korps Khusus, dan Korps Polisi Militer. 2 pasis TNI Angkatan Darat dan 2 pasis TNI Angkatan Udara, dan 4 pasis Polri serta 4 pasis negara sahabat yang berasal dari Malaysia, Singapura, Pakistan, dan Uni Emirat Arab. Harapannya ke depan Seskoal sebagai Center of Excellence dalam bidang pendidikan dan kajian akademis kemaritiman. Sehingga ke depan pola pendidikan yang dikembangkan Seskoal akan dapat mendukung terwujudnya TNI Angkatan Laut yang handal dan disegani serta berkelas dunia atau World Class University, kata Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dalam sambutannya. Sebagaimana diketahui sebelumnya, ketika menghadiri peletakan batu pertama pembangunan pura di lingkungan Komplek Kodamar Lantamal 3 Jakarta kemarin, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono telah menegaskan kepada awak media bahwa dirinya tidak ingin berspekulasi dengan wacana tentang pencalonan Panglima TNI. Menurut Yudo, pergantian calon Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden RI Joko Widodo. Dia pun menegaskan bahwa saat ini TNI Angkatan Laut fokus pada mendukung pemerintah dalam melaksanakan serbuan vaksinasi secara serentak di daerah-daerah capaiannya masih rendah. Ya mbok sabar, nantikan ada prosesnya. Ada keputusan Presiden, kita tunggu saja keputusan Presiden, karena itu hak prerogatif beliau, kata Laksamana TNI Yudo Margono. Jenderal Andika cuma setahun jadi Panglima TNI, istana tak masalah. Presiden Joko Widodo mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI ke DPR. Jika usulan Presiden Jokowi disetujui DPR RI, masa jabatan Andika hanya 1 tahun. Istana menyadari masa jabatan Andika tinggal 1 tahun sebelum akhirnya pensiun. Namun Istana tidak mempersoalkan. Ya nggak apa-apa, kan tetap saja syarat Panglima TNI itu kan harus Kepala Staf. Kepala Stafnya kan sekarang ini kan TNI Angkatan Udara, sudah Panglima. Jadi pilihannya Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Pak Presiden sudah memilih Angkatan Darat, kata Mensesnek Pratikno di Gedung DPR Jakarta, Rabu 3 November 2021. Pratikno juga merespon anggapan yang menyebut Panglima TNI setelah Marsikal Hadi Cahyanto seharusnya dari Matra Angkatan Laut. Pratikno menyebut Angkatan Laut bisa diusulkan pada periode selanjutnya. Ya akan bisa nanti pada periode berikutnya, ucap Pratikno. Sekedar informasi, dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI masa aktif perwira paling lama sampai usia 58 tahun. Sedangkan Jenderal Andika akan menginjak usia 58 tahun pada 21 Desember 2022. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah